Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wasyukurillah ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum hudadul ummah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Zahratur Rahmah MAG selaku pengampu mata kuliah Sirah Nabawiyah, yang berbahagia para teman-teman kelas IKTB. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasa meskipun hanya lewat media virtual atau online. Saya di sini sebagai moderator kelompok pertama mata kuliah Sirah Nabawiyah akan mencoba mendiskusikan makalah kami yang bertema genealogi, silsilah, nasab dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Langsung saja untuk menyingkat waktu akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling mulia yang mendapat legitimasi dari Allah untuk memberikan gerasi yang agung atau syafaat kubra kepada seluruh umat pada hari kiamat nanti. Beliau juga merupakan tokoh sentral dan beliau merupakan panutan umat akhir zaman yang pengaruhnya cepat tersebar ke seluruh penjuru dunia oleh dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih 23 tahun lamanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah dan nama beliau banyak tercantum dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dalam penyusunan makalah ini kami berharap dapat menjadi bekal yang baik untuk mengetahui petunjuk dari beliau yang selaku khairul ibad. Langsung saja untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nasab beliau Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu menjelaskan bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan. Adnan itu siapa? Nanti akan dibahas pada waktu sesi tanya jawab. Lanjut bagian yang kedua yaitu mereka yang masih memperselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan. Hal ini tepatnya nasab dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus bagian yang ketiga yaitu menjelaskan bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu nasab dari Nabi Ibrahim hingga ke Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Nah, untuk nama-nama tentang nasab-nasab beliau dari bagian 1 sampai bagian ketiga sudah ada di makalah, jadi harap dibaca sendiri. Di situ nanti mungkin kurang lebihnya bisa disambung pada sesi tanya jawab. Intinya yaitu nasab beliau dari kami pemakalah itu meyakini bahwa nasab beliau Nabi Muhammad SAW sudah pasti benar-benar nasab yang jelas dari hasil perkawinan, tidak mungkin dari nasab hasil zina, karena dari referensi yang sedikit kami cari di situ juga banyak menjelaskan, yaitu memang nasab Nabi Nabi Muhammad sudah sangat jelas. Untuk pembahasan kedua akan dijelaskan oleh saudari Ananda Putri. Saya Ananda Putri Priyastanti akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, tanggal 2 Rabiul Awal. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Rasulullah lahir tanggal 8, ada pula yang mengatakan tanggal 10, dan pendapat lain mengatakan Rasulullah lahir tanggal 12. Az-Zubair bin Bakar bahkan berpendapat bahwa Rasulullah lahir pada bulan Ramadan.
namun pendapat tersebut masih ganjil. Kelahiran Rasulullah terjadi pada tahun Gajah, tepatnya 50 hari setelahnya. Ada yang berpendapat 58 hari sesudahnya, ada yang berpendapat 10 tahun sesudahnya, ada yang berpendapat 30 tahun ataupun 40 tahun sesudahnya. Sejarawan Al-Mas'udi menilai bahwa kelahiran Rasulullah terjadi 50 hari setelah kehadiran pasukan Gajah, yaitu bertepatan pada hari Senin 13 Muharram dan mendekat ke Mekah tanggal 17 Muharram, sehingga dengan demikian kelahiran Rasulullah terjadi pada tanggal 8 Rabiul Awal. Menurut pakar falak Mahmud Al-Misri menetapkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada hari kelima setelah kehancuran tentara Gajah, yakni pada tanggal 9 Rabiul Awal, tahun Gajah. Ada juga yang menduga kelahiran beliau pada bulan Ramadan, Safar, Rabiul Awal, Rajab, dan Muharram. Adapun pendapat yang paling benar dan yang paling masyhur adalah Rasulullah SAW dilahirkan tepat pada tahun Gajah. Pendapat ini diceritakan oleh Ibrahim bin Al-Mundhir Al-Haimi, guru besar Imam Al-Bukhari dan Khalifah bin Hayat, serta ulama-ulama lainnya secara ijma. Ayah Rasulullah SAW meninggal pada saat beliau masih dalam kandungan. Ada pula yang berpendapat bahwa ayah beliau wafat pada saat Rasulullah telah dilahirkan selama beberapa bulan. Namun pendapat pertama yang paling masyhur. Pendapat yang kedua masih ganjil. Lalu setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, beliau diasuh di kabilah Bani Sa'ad. Beliau disusui oleh ibu yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Beliau tinggal di kabilah tersebut hingga beranjak usia 4 tahun. Setelah itu beliau diajak oleh sang ibunda Aminah ke Madinah untuk mengunjungi para pamannya yang tinggal di sana. Ibu Aminah meninggal saat perjalanan pulang ke Mekah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW masih berumur 6 tahun 3 bulan 10 hari. Pendapat lainnya ada yang mengatakan bahwa beliau ditinggal ibundanya pada saat berumur 4 tahun. Sepeninggal ibunya, beliau diasuh oleh budak yang bernama Ummu Aiman. Budak tersebut adalah budak yang diwariskan oleh ayahnya. Setelah itu, beliau diasuh oleh sang kakek, yaitu Abdul Muthalib. Beranjak saat umur 8 tahun, kakeknya meninggal. Lalu beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib benar-benar merawat Nabi Muhammad SAW dengan sangat baik dan tulus. Bahkan Abu Thalib membela beliau saat diutus menjadi Rasul dengan segala kemampuan, dengan segala yang ada pada dirinya. Hanya saja pada saat Abu Thalib wafat, dia masih dalam keadaan musyrik. Oleh karena itu Allah memberikan keringanan siksa kepadanya. Kesimpulan dari makalah kami, yaitu makalah yang kedua mengenai kelahiran Rasulullah SAW, ini adalah Rasulullah SAW mempunyai nasab yang baik karena beliau masih keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Selain itu, beliau terlahir dari susunan nasab yang terbaik. Perjalanan nasab Nabi dari sebelum beliau lahir, sesudah beliau lahir, setelah ditinggal oleh ibunya, kakeknya, dan pamannya menjadi cerita yang harus kita ketahui sebagai umat Islam, sebagai pengingat kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Sekian makalah dari kami. Saya Ananda Putri Priyastanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.